diadepne masalah ngantos rasane Masya Allah gemeter ser-seran nggih, pingin cepet oleh solusi masalah napa menikmati masalah itu kan solusi kan pilihane nuwun sewu Bapak Ibu. Padahal perhatikan baik-baik ini. Keberhasilan tertinggi bagi orang yang mendapatkan atau dihadapkan masalah, saya ulangi, keberhasilan tertinggi yang didapat orang yang sedang dihadapkan masalah itu bukan solusi Bapak Ibu, justru keberhasilan yang tertinggi adalah ketika ia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Milih cepet-cepet enek solusine napa merasa nikmat berbarengan bersanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua-duanya rawani nyauri tentunya. Apa nggak boleh Bu? Boleh, tapi imbangi, utamakan Allah, pasti Allah pun akan berbarengan dengan itu membahagiakan kita. Allahumma amin. Maka tadi di awal apa? Siapa memperbaiki sholatnya, maka Allah akan perbaiki kehidupannya. Kuncinya itu Bapak Ibu. Lah sholatnya Senin Kemis, dagangane njaluk laris, mustahil. Kalaupun ia dikasih laris sama Allah, itu pun adalah bentuk istidrot, mungkin penglulon bahasa Jawanya. Apa itu? Dilulu. Jangan sampai kita dari golongan orang-orang yang tersebut. Allahumma amin. Perbaiki salat kita. Lalu salatnya seperti apa Bu? Yang bisa menenangkan hati kita, yang bisa menenteramkan hati kita walaupun banyak masalah. Aku bisa ngomong, ya Allah, aku merasa berat dengan masalah ini ya Allah. Ya Allah, masalahku besar. Ya Allah, masalahku banyak ya Allah. Namun aku tenang ya Allah, karena aku punya Engkau ya Allah. Biar sampai ke tipe itu, level itu bagaimana? Maka yuk bareng-bareng. Sholat kita ini setidaknya harus ada 4 hal yang kita lakukan. Yang pertama, sholatlah dengan yang pertama, ikhlas. Secara bahasa ikhlas itu artinya at-tuhur, bersih, suci, bening. Sholatnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa embel-embel apapun. Kadang-kadang ada yang WA Ibu, nun sewu sering kula niku jamaah-jamaah niku WA. Jadi kula sering niku status kula niku jawaban-jawaban daripada para kawan-kawan yang tanya itu, karena kalau saya jawab satu-satu nanti enggak apa ya, yang satunya enggak mendapatkan manfaat dari apa yang ku jawab dari satu jamaah tadi. Ada yang begini Bapak Ibu, Bu, saya ini sudah sholat tahajud jam 8 pagi. Bu, yang belakang itu kayaknya belum konsentrasi ya ibu-ibu ya. Tahajud jam berapa Bu? Jam 3 boleh, jam 4 masih boleh. Yang penting sebelum masuk fajar sotik. Maka ketika di Masjid An-Nur itu ada qiraah, di Musola Al-Ikhlas mungkin ada yang ngaji Quran. Belum subuh itu masih bisa kita bertahajud. Al-Quran jelas. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Jika di sebagian malam, seperti malam yang terakhir itu Bapak Ibu sekalian, Allah berseru kepada kita semua, siapa yang meminta akan aku beri.
Siapa yang berdoa akan aku kabulkan. Siapa yang bertaubat akan aku terima dan kuampuni dosa-dosanya. Jangan sampai seruan Allah itu lewat begitu saja, sedangkan kita malah narik selimut. Nah, cek jam 4 turu menana digugah meneh kali Gusti Allah, digerakkan hatinya melalui malaikat muqarrabun. Jam 4:10 masih ada Bu, karena sekarang subuhnya jam 4:30 masih ada. Bu, kula niki sampun sholat tahajud, kula nggih sampun sholat duha, tapi kenapa rizkiku ini kok masih sempit-sempit aja? Bu, nuwun sewu, orang yang paling merasa berat dalam hidup ini siapa sih? Orang yang menggantungkan dirinya kepada selain Allah. Bahkan nuwun sewu, sholat duha mung ono arep-arep pengen rezeki lancar. Nuwun sewu, itu pun juga termasuk belum bener, belum pas. Apa harapan Allah? Sholat sing tenanan tulus karena Allah. Kalau kamu sudah ikhlas, aku pun akan perhatikan kamu. Ini bentuk kasih sayang Allah. Maka ketika kita sholat, kita ngaji, kita sedekah, nuwun sewu, jangan arep-arep balesane. Siapa yang mengharap selain Allah, sama halnya orang yang putus asa direncana, sakit hati yang direncanakan. Karena Bapak Ibu, contoh niki contoh jenengan ini kita kasih sayang Allah. Maka ketika kita sholat, kita ngaji, kita sedekah, nuwun sewu, jangan arep-arep balesane. Siapa yang mengharap selain Allah, sama halnya orang yang putus asa direncana, sakit hati yang direncanakan. Karena Bapak Ibu, contoh niki contoh jenengan ini kita usum hajatan tau nggih? Hajatan panjenengan nyumbang ngene bulurah. Oh misalnya bulurah hajatan, jenengan nyumbang arep nglebokne amplop. Bu, nglebokne harta teng amplop. Mesti setan iki rebutane nggodho. Wingi bulurah nggonamu nyumbang 50.000. Ngeten iki teko bapake, Pak. Ki lho Pak, tulisane Pak. Pak Ruwanto Sumberjo 50.000. Ki Pak Ruwanto arep hajatan iki arep nyumbang piro, Pak? 50. Mamake gak kepenak lah Pak, mosok padha kan regane mbiyen saiki beda. Wis tambahi sampai sithik. Sok mben dhewe iki hajatan rong karuan dhek balekne dhewe. Nuwun sewu. Niki adalah bentuk upaya setan merusak niat di hati kita. Sehingga kalau kita niatnya itu untuk gak kepenak dengan Pak Ruwanto, John Sewu, seberapapun uang yang panjenengan masukkan ke amplop tidak tercatat ke buku sebagai amal sedekah. Dan belum tentu ketika panjenengan mengke hajatan Pak Ruwanto enek. Nuwun sewu. Kira-kira kula jenengan ngeten iki nggih, setiap arep hajatan mesti tolak enten teng ati ngoten niku nggih. Nggih, mula dengan pengajian ini yuk setiap kita mau mengeluarkan uang bentuknya apapun, mau nggih nyumbang lah, mau nggih bantu masjid lah, mau nggih bantu teng pundi niku tenggen Baitul Muqaddas Palestina, ataupun bantu teng mriku enten kebanjiran kelongsoran, bismillah cake ngomong niku duit, bismillah ya Allah rezeki titipan panjenengan niki kula tampi dengan rasa syukur dan kugunakan kembali di jalan yang insya Allah mudah-mudahan engkau ridhoi ya Allah. Sehingga ini termasuk
min jumlatil syukur atas nikmat pemberianmu, dan insya Allah membawa keberkahan. Gak perlu disiar-siarkan, gak perlu dari nama Mas Tomo. Ini bantu semen 100 sak untuk musola Al-Ikhlas. Tapi kalau yakin Mas Tomo nggak seperti itu hatinya. Kalaupun disampaikan, insya Allah karena kehendaknya panitia, karena untuk motivasi. Allah mengutus malaikat untuk membakar buku catatan amal jeleknya. Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Bacanya 70 kali sambil ngangkat tangan. Sopo, sinten, siapa istiqomah
Setiap waktu subuh, waktu maghrib, baca Allahumma firli warhamni wa tub alayya 70 kali kata Rasulullah. Haramallahu sya'rahu wa basarahu alayna. Allah akan halang-halangi rambut dan tubuhnya dari neraka. Kok gampang mendut? Terhindar dari neraka cukup baca Allahumma firli warhamni wa tub alayya 70 kali setiap waktu subuh, waktu maghrib. Jangan bilang enteng Bapak. Yang bisa istiqomah baca itu full 1 bulan penuh hanyalah orang-orang yang dikehendaki Allah. Buktinya banyak yang tidak dikehendaki oleh Allah untuk terhindar dari neraka. Dilarangnya orang lain, dilarangnya orang bolong-bolong. Maka insya Allah dengan kita rajin ngaji di mana-mana, ikut ngaji dengan niat karena Allah. Di tempat Yai Misbahuddin kita ngaji, tempat Yai Imam kita ngaji, tempat Romo Yai Haris kita ikut ngaji, anak-anaknya didukung, didorong dan ngaji. Allah akan hadiahkan bonus. Kita akan selalu ingat ketika waktunya kita berpikir membaca Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Allahumma firli, ya Allah, ampuni saya, warhamni, kasihanilah saya ya Allah, wa tub alayya, dan aku kembali kepada aku, taubat kepada-Mu ya Allah. Iringi hadirnya hati, insya Allah tubuh kita ini yang kita sayangi ini hanya akan ketemu lagi di akhirat dalam keadaan merasakan kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanggal 1 sampai tanggal 10 kita baca Subhanallahil hayyil qayyum kulla yaum, sehari semalam 100 kali. Dan terusnya, begitu ahli mendengar aduannya orang kafir tersebut, kenapa kamu di sini? Aku disuruh Muhammad. Ali tidak ikut panjang, Bapak Ibu, masuk ke kamar ngambil parang. Dibuka parang itu, dihunuskan, dipukulkan tepat pada lehernya si kafir. Saat itu pula si kafir tewas. Dengan kejadian ini para sahabat menantang Ali, wahai sahabatku, beginilah jawaban yang memuaskan bagi orang-orang yang tidak mampu menjawabnya, sahabatku. Akan tetapi Rasulullah lebih tahu bahwa orang seperti ini walaupun dijelaskan sejelas-jelasnya tetap saja tidak akan pernah percaya. Karena Allah hanya bagaikan sebutir atom daripada matahari, bagaikan sebutir setetes air daripada lautan luas. Maka Bapak Ibu hadirin, mari siang ini kita hadirkan peristiwa sekitar 1400 tahun yang lalu di majelis kita ini. Jadikan hati kita ini benar-benar siap untuk menerima tambahan iman dari Allah Subhanahu. Benarkanlah kemahabesaran Allah. Kalau kita sudah mengakui bahwa Allah Maha Besar, Allahu Akbar, maka kita sebut namanya. Itu karena hebatnya siapa, Bapak Ibu? Hebatnya Allah. Kenapa?
saat ini panjenengan masih dipuji orang, dimuliakan orang, disebut-sebut namanya, karena Allah menutupi aib-aib kita. Kalau Allah sudah buka aib kita, apa yang kita banggakan terus-menerus? Mula janganlah kita merasa sombong. Gak pantas kita ini misalkan memiliki suatu kemewahan, rumah bagus, mobil mewah, anak-anak pinter-pinter, titelnya tinggi-tinggi. Jangan kita bangga. Itu semua